Dari BUMN yang selama ini memproduksi peralatan tempur militer, kini PT Pindad mengambil langkah strategis dengan memasuki industri komersial. Produk industrial unggulan terus dikembangkan. Sejak tahun 2016, PT Pindad juga telah merintis penetrasi pasar ke pengembangan alat berat dan juga menunjukkan kemampuannya dalam memproduksi alat dan mesin pertanian. Tidak cuma itu, sebagai jawaban perusahaan terhadap peningkatan kontribusi pada bangsa dan negara, PT Pindad terus mengembangkan kendaraan berbasis non-militer. Lantas, kendaraan apa saja yang dimaksud? Berikut, Infonesia akan merangkum deretan kendaraan non-militer buatan Pindad. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Pemadam kebakaran. PT Pindad siap memproduksi tank yang memiliki daya angkut air sebanyak 3.000 liter untuk memudahkan proses pemadaman kebakaran lahan hutan hingga titik lokasi yang sulit dilintasi kendaraan biasa. Tank baja buatan PT Pindad itu diberi nama Firefighting dan merupakan tank pemadam api pertama yang ada di Indonesia. Tank tersebut dibuat bersama dengan Rusia yang memiliki alat penyemprot air di bagian atas dan di sekeliling badan tank dengan daya semprot sejauh 50 meter. Untuk menambah keefektivitasannya di lokasi kebakaran, bagian depan tank dilengkapi dengan alat pengeruk. Tank ini sangat tangguh dan bisa diandalkan karena memiliki mesin diesel hingga 8.000 cc. Latar belakang pengembangan tank pemadam kebakaran berawal dari banyaknya peristiwa kebakaran hutan di Indonesia. Hal ini disikapi oleh PT Pindad dengan mencoba membuat solusi lewat pengembangan kendaraan yang seperti saat ini diuji cobakan. Kendaraan taktis. Setelah sukses meluncurkan kendaraan taktis Maung, PT Pindad kini memperkenalkan kendaraan taktis seri Maung 4x4 versi sipil. Bila sebelumnya rantis Maung dikhususkan untuk militer dan telah dipesan Menteri Pertahanan Prabowo, inovasi teranyar ini digadang-gadang bakal melirik pasar di luar militer. Mobil ini tentu didesain untuk bisa menerjang medan-medan sulit. Selain itu, Maung bisa prima saat dioperasikan di ruas jalan aspal dan bermanuver dengan baik. Lantaran sebelumnya Maung Pindad memang dikembangkan untuk pasukan infanteri. Meski Maung termasuk karya anak bangsa, tetapi masih ada beberapa komponen yang tidak diproduksi sendiri. Mobil TNI versi sipil ini dibanderol dengan harga kisaran 600 hingga 700 juta rupiah. Namun bisa lebih jika konsumen meminta modifikasi atau custom tambahan lagi. Pastinya tanpa persenjataan layaknya mobil tempur pada umumnya. Alat berat. PT Pindad mulai merambah masuk ke bisnis alat berat sejak tahun 2015. Konon langkah ekspansi ini sebagai jawaban perusahaan terhadap permintaan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kontribusi pada bangsa dan negara. Produk alat berat pertama dan sudah digunakan adalah ekskavator 20 ton dengan merek Excava 200. Ini merupakan produk andalan perseroan saat ini. Pindad juga memproduksi beberapa produk ekskavator model lain, seperti ekskavator amfibius dan Excava 50. Ekskavator 50 diklaim memiliki tenaga yang lebih besar dibanding produk yang sama di kelasnya. Selain itu, produk ini juga disebut lebih ringan dalam akselerasi.
Sementara ekskavator amfibius merupakan salah satu produk yang bisa digunakan untuk pekerjaan di atas air atau rawa. Sebagai pemain nasional dan juga baru, produk-produk alat berat PT Pindad diklaim sudah ada di beberapa kota di seluruh Indonesia, meskipun masih dalam jumlah yang terbatas. Alat dan mesin pertanian. PT Pindad merupakan perusahaan milik negara yang khusus memproduksi alutsista, kini juga memproduksi alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Langkah ini untuk mendukung percepatan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. 3 Alsintan yang diproduksi oleh Pindad tersebut, yang pertama adalah pengolahan tanah amfibi yang memiliki fungsi mengolah tanah sekaligus mencacah sisa jerami padi, jagung, dan gulma serta mencampur dengan tanah, sehingga akan meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Mesin ini juga dilengkapi dengan penyemprot dekomposer. Selanjutnya adalah mesin panen yang memiliki fungsi memanen jagung dan padi sekaligus memasukkan hasil panen ke dalam karung. Alat ini menggunakan roda crawler dari karet yang dapat digunakan untuk lahan agak basah maupun kering. Yang ketiga adalah traktor multiguna yang memiliki fungsi sebagai loader untuk berbagai jenis material seperti tanah, batu, pasir atau puing bangunan dengan kapasitas yang cukup besar, dan juga sebagai ekskavator kecil yang dilengkapi fungsi drilling dan jackhammer untuk keperluan konstruksi, pertanian, serta pemeliharaan fasilitas akses jalan pedesaan. Motor listrik. Pindad menunjukkan langkah penting dalam mendukung era elektrifikasi di Indonesia. Setelah menuntaskan uji Moto EV di sirkuit Mandalika dan mendaftarkan salah satu teknologi kunci, pabrikan kendaraan tempur dan senjata api itu kini membuka order. Motor listrik ini akan menjadi salah satu produk unggulan perusahaan untuk menjawab kebutuhan kendaraan listrik dan mendukung program pemerintah. Keunggulan utama produk motor listrik ini adalah murni buatan Pindad, hasil dari inovasi dan pengembangan dari anak bangsa, dan memiliki TKDN yang tinggi. Moto EV adalah motor listrik dengan kekuatan 5 kW, menggunakan baterai litium dengan waktu charging sekitar 3-4 jam, dapat menempuh jarak tempuh hingga 100 km dalam satu kali pengisian baterai, dan juga memiliki kecepatan maksimal hingga 120 km per jam. Keunggulan ini di samping lebih efisien dan ramah lingkungan, juga akan memberikan penghematan yang cukup besar dari sisi penggunaan bahan bakar.